Cuman ini dalam rangka keteraturan transmisi sampainya keilmuan terhadap kita. Tetapi itu pun tidak kaku, karena sampai sekarang pun para ulama antara tauhid, fikih dan juga tasawuf mereka menyampaikan sifatnya. Kalau tauhid itu qat'i, artinya hitam putih, berbicara benar dan salah, berbicara antara lurus menuju Allah, pemikiran yang benar dengan sesat. Tetapi kalau fikih itu sifatnya dzanni, prasangka, sehingga kalau berbicaranya bukan benar dan salah, tetapi antara tepat dan kurang tepat. Makanya dapat dimengerti kenapa Imam Syafi'i mengatakan kalau benar in asoba falahu ajroni, dapat 2 pahala, kalau gagal tetap 1, karena upaya dalam mencari hukum tersebut gitu, dalam melaksanakan itu gitu. Dan tidak kaku, karena bisa ada yang disebut dengan intiqalul madhab sampai sekarang. Mayoritas umat muslimin di Indonesia itu Syafi'i, tetapi berangkat haji, umroh, ketika tawaf intiqal madhab ke Imam Hanafi. Kerudung, iya, ketika berkerudung itu sebenarnya yang Syafi'i harus pakai cadar, karena yang disebut aurat itu wajahaini wa kafaini gitu. Tetapi menurut Syafi'i, menurut Hanafi, iya, Imam Syafi'i. Oke. Bang A. Gini Bang, silahkan baca di dalam kitab Ibnu Rushd. Bukan, begini loh, artinya begini Bang. Iya, saya mau menyampaikan. Iya, saya paham, saya akan jawab. Jadi gini Bang. Kebenaran itu tidak I got it, saya paham. Tidak dapat diukur itu dari jumlah banyaknya, masa hidupnya, tetapi sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah yang sahih, kan begitu. Oke, nah makanya ini yang saya sampaikan bahwa tergantung server. Cuman gini Bang, Bukan ini saya sudut pandang. Gini aja, kita fokus kalau memang kita di situ sudah tidak ketemu. Artinya gini aja loh, kita bicara tentang dalil-dalil Quran, hadis-hadis yang memang di situ kita sepakat gitu loh. Artinya apa? Iya. Artinya begini Bang, ya. Oke. Salah satu ciri kematangan orang dalam beragama itu bijak dalam menyikapi perbedaan. Iya, saya tidak mempermasalahkan perbedaan dari tadi. Saya hanya menyampaikan ini narasi abang itu mempermasalahkan gitu. Saya mau permasalahkan apa kalau gitu? Silakan, itu judgement itu. Ada pernyataan saya mempermasalahkan apa? Saya menyampaikan Syafi'i seperti ini, Hanafi seperti ini, lalu kemudian intiqal madhab seperti ini. Lalu saya menyampaikan tidak ada yang meminta untuk diikuti, saya sepakat dengan abang kan? Lalu kemudian saya mengatakan imam madhab yang 4 itu ada ulama salaf, sepakat atau tidak, kita cek. Kan seperti itu Bang. Saya rame aja ini. Iya, saya berbicara seperti itu. Jadi tidak ada pernyataan saya dalam rangka membenturkan satu kelompok. Ini berbicara bagaimana karakter masing-masing gitu Bang. Kira-kira seperti itu. Ya Bang. Jalan. Silakan itu Bang Irfan. Ditanggapi Kang Sesi ya. Ya, Pak, betul, saya melanjutkan tadi, mohon maaf Ustaz Fikri, saya lanjutkan pertanyaan saya. Ya. Karena semacam saya ini, jujur saya katakan ya, saya sangat awam ya tentang tentang banyaknya yang berkembang tentang pemahaman-pemahaman yang saya saksikan ya, nggak tahu ini benar atau salah, saya nggak paham tentang hal itu. Oleh sebab itu saya bertanya kali ini, bagaimana sebenarnya hukum-hukum yang ditambahkan gitu. Nah, tetapi terkadang juga dikatakan ya ada dalilnya. Nah, hal-hal ini kadang membingungkan saya. Silakan Ustaz Fikri. Oke, sedikit Bang. Ini sifatnya berbagi. Tetapi sebelumnya saya ingin ngasih tahu nih background saya dulu nih. Bukan la fakhra, bukan tujuan untuk membanggakan ya. Jadi ibu saya itu 12 bersaudara. Singkatnya, ibu saya anak ke-6, kakak dia yang kedua itu alumni Riyadh. Jawab aja Bang, nggak perlu memperkenalkan identitas loh, ya ampun. Enggak, saya minta izin dulu. Nggak apa-apa Bang Ana, nggak apa-apa. Ini kita lebih kenal izin juga Ustaz Fikri ya, kita lebih kenal. Nggak apa-apa. Saya udah biasa sama Bang Jeffrey ya. Saya baru ketemu sama Bang Anang di Komalin ini. Jadi singkat kata, om saya itu Syiah, lalu kemudian Ikhwanul Muslimin, lalu kemudian Salafi, termasuk Aswaja.
itu paman langsung. Dan terbiasa kita menerima perbedaan setiap tanggal 2 Syawal setelah Idul Fitri kita ngobrol dan debat paman-paman saya itu. Sedikit itu aja Bang Anang ya, minta izin. Oke. Supaya ngerti psikologinya. Lalu kemudian gini Bang, fikih itu ada derajatnya, yang mana kurasinya itu dengan 4 hal. Yang pertama ittisalus sanad. Bang Anang mungkin ngerti ittisalus sanad ya. Jadi ittisalus sanad itu adalah tersambungnya transmitter rawi dari matan perkataan hadis tersebut. Ittisalus sanad. Yang kedua itu adalah adalatul ruwat. Bang Anang juga pasti ngerti. Adalah itu thiqah, artinya harus soleh, harus menjaga diri dari dosa. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah dhabtur ruwat. Bang Anang juga saya yakin tahu. Dhabtur ruwat itu artinya memiliki memori yang kuat. Meskipun soleh tetapi dia udah Alzheimer, pelupa, lemah, ditinggalkan. Lalu kemudian adalah sebagai contoh, pernah Imam Bukhari menerima satu hadis, lalu variabel-variabelnya terpenuhi. Ketika beliau mau pulang, padahal udah disimpulkan hadisnya sahih, ternyata terdengar keledai, hewan keledai itu merengek, lalu dilihat ke kandangnya, ternyata sama orang yang tadi menerima hadis itu diberikan makanan palsu. Entah apa bahannya, kira-kira langsung turun derajat hadisnya. Karena itulah Imam Bukhari terkenal dengan saking ketatnya dalam menentukan hadis ini sahih atau tidak. Gitu. Lalu kemudian yang keempat itu adalah adamus syudzud fil illah. Adamus syudzud itu tidak ada manipulasi dalam tanda kata. Contoh, kalau kita mengambil hadis sahih Bukhari, lalu kemudian kemungkinan ada 10 orang yang menjadi penghubung mata rantai emas penghubung hadis sampai Rasulullah, ada satu mata rantai saja yang kosong, lalu kemudian dimasukkan nama orang padahal tidak tersambung zaman hidupnya, maka itu disebut dengan tadlis dan seterusnya. Jadi kurasinya ada 4. Kalau ternyata banyak jalurnya, bukan hanya satu jalur saja, satu jalur mata rantai, tapi ada yang kedua, ketiga, keempat, disebut hadis masyhur. Kalau satu disebut hadis ahad dan seterusnya. Nah, yang bermasalah adalah hadis maudhu. Jadi sekali lagi ada hadis sahih, ada hasan, lalu kemudian ada hadis dhaif gitu ya. Meskipun dhaif masih ada potensi hadis itu diterima dengan teori-teori tertentu di dalam ilmu mustalah hadis. Nah, lalu kemudian yang paling bermasalah adalah hadis maudhu. Maudhu itu palsu. Palsu itu udah jelas bukan dari Nabi. Potensi untuk menjadi dari Nabi itu nggak ada. Nah, itu menjadi kurasi. Lalu kemudian yang jadi perdebatan, ada memang satu kelompok yang mengharuskan bahwa informasi tentang keagamaan itu harus sahih. Tetapi kelompok lain menolak, gak apa-apa dhaif, gak apa-apa hasan dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya adalah yang pertama masih berada di naungan hadis yang lebih kuat di atasnya. Contoh, kalau ada hadis yang menyuruh bertasbihlah 100 kali, lalu kemudian hadisnya dhaif, ya nggak apa-apa meskipun ada 100 kalinya, kalimat 100 kali, karena sebagian kelompok jangan membatasi dengan angka tertentu, jangan dibatasi di tempat tertentu kan, yang ingin pure murni dari Rasul. Tetapi ada yang mengatakan ya nggak apa-apa 100, karena tasbih selama itu tasbih masih dinaungi dengan hadis yang lainnya. Gitu. Nah, jadi ini memang rumit sih, dan saya nggak mau masuk ke wilayah sini lah, capek. Cuman bingung aja gitu loh. Itu udah sangat sederhana sekali saya sampaikan Bang. Kira-kira seperti itu. Saya pengen ketemu lah, lalu kemudian kita buka kitabnya juga, saya siap sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Cuman ini dalam rangka membuka cakrawala kita. Bukan, pertanyaan Bang Jepri itu belum dijawab sama sampean itu. Enggak, saya Iya, kasih contoh tadi. aja, Ustaz Zikri. Iya, paham. Saya kasih Tentang contoh menambah-nambahin saja. kan. Iya. Iya, nah tadi kesimpulannya tadi adalah hadis dhaif itu. Jadi bagi saya yang menambah-nambahin dalam hal agama itu yang berbuat kebohongan yang disandarkan kepada Rasul, yang berbicara dikaitkan terhadap Rasul, yang tidak ada naungan dalil yang kuat di atasnya gitu.
Seperti Ya, itu tapi kerangka begini, Ustaz, yang berpikir yang saya izin. bangun. Hampir rata-rata justru mengatasnamakan Rasul ini. Jadi semuanya Iya, mengatasnamakan. iya, saya sepakat. Nah itu yang Itu kan terkadang pengakuan. kita membingungkan, seperti macam saya ini orang awam, udah bingung, kadang bingung, benar nggak sih ini dari Rasul ini? Kan gitu, antara menolak apa enggak, bingung juga. Kalau menolak Pak. ini perkataan Nabi nih, kan, aduh. Kacau kalau ditolak. Tapi kalau enggak menolak ini enggak logis juga ini. Iya. Sebenarnya Jadi tadi itu kerangka berpikir. simpel sekali itu dalam Islam. Ada. Saya mau tanya, Bang. Saya mau tanya, Bang. Enggak, kalau yang Kenapa, dikerjakan, Bang Wiro? aku tinggalkan. Saya mau Simpel. tanya, Bang. Di dalam surat Al-Kahfi 110. Al-Kahfi 110. Innama ana basarum mislukum yuha ila hukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan solihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad bahwa kamu itu manusia biasa seperti yang lain, yang diwahyukan kepadaku Tuhan kamu, dan barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah mengerjakan amal soleh, dan jangan siapapun apapun untuk beribadah itu tidak boleh menyekutukannya. Nah, itu pertanyaan saya, yang Maha Esa itu yang mana itu, Bang? Iya. Silakan Bang Anang. Sekarang Bang Anang nih, kita dengerin jelasannya. Udah capek saya dari tadi. Sampian itu, Bang, sampian, Silakan. Bang, sampian, Bang. Oh, sampean itu maksudnya Ustaz Jikri. Iya, biar Kalau Anang direct. Kayaknya harus Bang Anang nih, Bang Anang gantian supaya rame. Nanti saya tambahin. Oke, saya jawab. Ya, yang dikatakan yang Maha Esa itu adalah pencipta yang hak. Jadi yang tidak mau menuhankannya Maha Esa itu yang menuhankan kayu itu. Gimana Bang Mahiro? Iya, yang Maha Esa itu yang mana itu, Bang? Kul Ya, huwallahu pencipta ahad. yang hak. Mana itu, Bang? Yang Maha Esa adalah pencipta yang hak, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Coba Bang Anang nih, Bang Anang pengen dengerin nih saya penjelasannya. Keagamanya luar biasa, dalam nih, Oh, hebat. saya belum bisa menjawab, Bang. Gak percaya saya, luar biasa tadi. Wah, begitu dalam, tajam pertanyaan, hebat Bang. Wah, keren. Mungkin Bang Exodus itu yang bisa jawab itu. Waduh, apalagi aku. Bang Anang lu hebat. Bang Kismet kayaknya. Apa pula? Lebih ngaco lagi nih. Begini, Itu saya jawab nanti ini bilang ada saya satu lihat. ya. Ini menjadi sampai sekarang ini Ustadz Zikri ini menjadi pertanyaan buat saya dan teman-teman juga sih, termasuk Bang Kismet ya. Ya. Ada salah satu hadis dan ini sahih, yaitu tentang kisah Nabi Musa yang mana malaikat maut diperintah untuk mencabut nyawa Nabi Musa, tetapi pada saat malaikat maut berhadapan dengan Nabi Musa, kaget Nabi Musa dan dia ditampar ini malaikat maut. Iya, Akhirnya itu di bentur belakang mukanya. dulu, Bang. Di belakang dulu, Oh Bang. di belakang, Iya. oh di belakang. Iya, Rupanya. biar saya paham itu, Bang, itu. Oh yaudah, Ya, iya. itu katanya Bang Pak Wiro ini mau dijawab itu anunya Ustaz Zikri itu pertanyaannya Iya, katanya. iya. Saya mungkin nambahin ya, karena saya mengakui bahwa Bang Anang begitu tajam seperti singa tadi pemikirannya. Saya pengen dengerin dulu, nanti mungkin saya tambahin. Saya pengen ngalap ilmu nih sama Bang Anang.
Oh silakan. Ya dijawab aja Bang Anang sesuai apa yang diketahui kan. Silakan Bang jawab. Pertanyaannya seperti apa? Nah, saat tadi Bang Anang udah ngerti Al-Quran sama hadis, aduh luar biasa. Justru saya pengen saling bertukar lah. Tadi kan saya luar biasa nih mendapatkan arahan-arahan supaya berpikir dari Bang Anang. Nih sekarang pengen tahu saya nih, Bang. Oh saya bukan ahli agama Bang. Saya hanya bertanya saja saya. Wah tadi sampai mengkritik termasuk pertanyaan yang benar bagaimana itu menggambarkan logika yang dahsyat itu, makanya ini saya pengen tahu nih, hebat nih. Tapi udah mulai cerdas Silakan. nih sampean ini, udah bisa berlogika yang cerdas ini. Tadi gimana pertanyaannya Bang Jupri? Iya. Gimana tadi pertanyaan? Aku belum tahu. Enggak, saya